kabar? Kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kita bergembira. Sudah siapkah bergembira hari ini? Siap! Ayo duduk manis, telinga dipasang. Mata fokus, mulut diam, dongeng siap dimulai. Hari ini, teman-teman Kasteli Maji ingin membawakan cerita yang berjudul Raja Ampat dan Telur Naga. Di suatu tempat, tepatnya di dekat Teluk Habui, ada sebuah desa. Desa tersebut bernama Desa Wawiyai. Di sana hidup sepasang suami istri. Mereka sudah lama menikah. Namun, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Untunglah, mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu berdoa dan meminta kepada Yang Maha Kuasa agar suatu hari nanti dapat dikaruniai seorang anak. Suatu hari, sang suami mengajak istrinya untuk mencari kayu bakar. Persediaan kayu bakar mereka memang hampir habis dan musim hujan pun akan segera tiba. Jika mereka tak segera mencari kayu bakar, maka mereka tidak bisa memasak selama musim hujan. Kayu-kayu di hutan pun akan menjadi basah dan tidak bisa dinyalakan untuk memanaskan tungku. Keduanya sudah bersiap untuk berangkat. Ketika matahari masih di ufuk timur, mereka sedang berjalan ke tengah hutan. Tapi entah mengapa, di dalam hutan mereka tidak menemukan banyak kayu. Sampai dengan tengah hari, mereka belum juga mengumpulkan banyak kayu untuk dibawa pulang. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun melanjutkan pekerjaannya dan berjalan semakin jauh hingga ke tepi sungai Waikeo. Istriku, bagaimana kalau kita istirahat sejenak di tepi sungai ini? Karena aku sudah mulai haus dan juga penat sekali. Aku setuju, sebab aku juga merasa lelah. Air sungai itu pasti terasa sangat segar, jawab istrinya. Mereka berdua lalu duduk di tepi sungai, meminum airnya, dan melepas lelahnya. Saat sedang menikmati pemandangan di tepi sungai, mata sang suami terfokus pada satu lubang besar. Lubang besar yang ditutupi oleh dedaunan. Setelah dilihat-lihat lagi, ternyata ada sesuatu berwarna putih. Sang suami pun penasaran dan kemudian mendekati lubang tersebut. Pakasnya dedaunan yang menutupi lubang tersebut untuk bisa mengetahui nih apa sih yang ada di dalam lubang itu. Tak lama kemudian, akhirnya sang suami bisa melihat bahwa benda putih tersebut merupakan sebuah telur. Telur ini bukan sembarang telur loh teman-teman, karena telur ini memiliki ukuran yang sangat besar dan ada 6 butir. Setelah itu, sang suami pun manggil-manggil istrinya. Istriku, kemarilah. Lihat, apa yang sedang aku temukan saat ini. Istrinya mendekat dan terheran-heran melihat ukuran telur yang tak biasa itu. Lalu istrinya bertanya, "Telur apa ini?" Entahlah, mungkin telur burung elang. Tapi bagaimana kita bawa telur ini pulang? Jika dimasak, pasti rasanya lezat sekali. Istrinya mengangguk setuju. Akhirnya mereka membawa ke-6 butir telur tersebut pulang ke rumah bersama mereka, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya 6 butir telur tersebut adalah telur naga. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk memasak telur-telur tersebut esok pagi. Akhirnya mereka menyimpan ke-6 butir telur tersebut di dalam kamar. Keesokan paginya, alangkah terkejutnya suami istri tersebut melihat bahwa 5 dari 6 telur tersebut sudah menetas dan di dalamnya keluar sesosok manusia, di mana diantaranya ada 4 laki-laki dan 1 perempuan. Suami istri tersebut bingung akan kehadiran mereka. Jangan takut, kami adalah
anak-anakmu, kata salah seorang dari mereka. Hah? Apa maksud kalian? Doa kalian dijawab oleh Sang Maha Kuasa. Kami dikirim ke sini untuk menjadi anak-anak kalian. Jadi, peliharalah kami. Betapa senangnya hati suami istri tersebut. Mereka menamai keempat anak laki-laki itu. Yang pertama diberi nama War, yang kedua diberi nama Bentani, yang ketiga diberi nama Dohar, dan yang keempat diberi nama Muhammad. Sedangkan satu anak perempuan diberi nama Pintole. Seiring berjalannya waktu, kelima anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan menjadi anak-anak baik. Mereka senantiasa membantu kedua orang tuanya sehingga kedua orang tuanya tidak perlu susah payah untuk bekerja. Selain itu, mereka hidup dengan sejahtera dan lahan pertanian yang mereka garap sekarang sudah berkembang hingga ke 4 pulau besar di sekitar Teluk Abo. Sayangnya, sebuah kejadian membuat keluarga mereka malu. Pintole, satu-satunya anak perempuan yang memiliki paras wajah cantik jelita, terpikat pada seorang pemuda dari desa lain. Namun, orang tua dan keempat kakaknya tak menyukai pemuda tersebut. Tetapi Pintole yang sedang jatuh cinta bersikeras untuk menikah dengannya. Karena tak mendapat restu, akhirnya Pintole pun nekat kabur dari rumah bersama dengan pemuda tersebut. Mereka menaiki kulit kerang besar dan pergi berlayar hingga ke Numford dan menikah di sana. Tinggallah keempat kakak laki-laki Pintole bersama dengan orang tua mereka. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Sang ayah semakin tua. Sebelum ajalnya tiba, sang ayah membagi warisan. Anak laki-lakinya masing-masing mendapatkan satu buah pulau. War mendapatkan Pulau Waigeo. Kemudian Bentani mendapatkan Pulau Salawati. Yang ketiga, Dohar mendapatkan Pulau Lilinta. Dan yang terakhir, anak laki-lakinya bernama Muhammad mendapatkan Pulau Waiga. Sang ayah berpesan kepada 4 orang anaknya untuk menjaga warisan tersebut. Setelah ayahnya meninggal, keempat anak laki-laki itu menjalankan perintah tersebut. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik. Pada akhirnya, mereka menjadi raja di setiap pulau. Dari sinilah sebutan Raja Ampat atau yang berarti 4 orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih tetap disimpan dan mendapat penghormatan dari masyarakat setempat. Jadi seperti itu teman-teman, cerita tentang Raja Ampat dan telur naga. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Hikmahnya adalah ketika kita ingin sesuatu, maka yang harus kita lakukan adalah berusaha, berikhtiar, berdoa, dan bersabar. Maka Tuhan akan mengabulkan permintaan kita tersebut dalam situasi, kondisi, dan waktu yang tepat. Tapi jangan lupa teman-teman bahwa Tuhan tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Oke teman-teman, cukup sekian cerita Kak Maji hari ini. Semoga cerita hari ini bisa menambah wawasan, menambah informasi teman-teman terkait dengan cerita rakyat, khususnya di daerah Papua. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Sehat selalu, jangan bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!